Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forum Majelis Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam menurunkan ajaran Islam tentunya memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad yang untuk diajarkan kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang memberikan teladan dan juga petunjuk bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan hidup sesuai dengan Allah yang tuntunkan. Amalan-amalan sunnah yang Rasulullah contohkan, salah satunya adalah mengenai hal tidur. Walaupun tidur adalah hal yang sangat mudah, tapi di balik fungsi tidur sangat penting sekali dan banyak sekali aspek kesehatan di dalam yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk itu, wajib kita ketahui amalan apa saja yang Rasulullah lakukan sebelum tidur ya. Berikut ini adalah amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum tidur. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kita bisa terus menyiarkan syiar Islam ini. Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudunya untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis di atas menjelaskan bahwa sebelum tidur sangat dianjurkan untuk melakukan wudu. Hal ini tentunya selain menjaga kesucian saat tidur juga dapat memberikan kesegaran pada diri kita sebelum tidur. 2. Membersihkan tempat tidur. Apabila seorang di antara kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengipaskan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah Rasulullah ini menunjukkan bahwa sebelum tidur hendaknya kita menjaga kebersihan tempat tidur. Saat tidur tentunya pernafasan bisa terganggu jika banyak debu atau bakteri. Selain itu, kotoran tempat tidur dapat mengganggu juga kesehatan kulit kita juga. 3. Melaksanakan sholat witir. Kekasihku yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. 2. Mengerjakan 2 rakaat sholat duha. 3. Mengerjakan witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. 4. Membaca doa sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur dapat juga memberikan ketenangan dan juga menjadikan tidur sebagai ibadah yang kita lakukan. Untuk itu, Rasulullah mengajarkan doa sebelum tidur yang disampaikan dalam riwayat hadis berikut ini. Dari Huzaifah, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. 5. Membaca 3 surat pendek dan meniupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Nabi Muhammad SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiupkan dan dibacakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari.
Hadis di atas menunjukkan bahwa maksud meniup telapak tangan bukan sekedar meniup, namun juga memiliki makna doa dan zikir yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak karena kepada persoalan teknis meniupnya. Maksudnya ialah dengan berdoa dan membaca kalimat zikir lainnya. 6. Membaca ayat kursi. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Sebetulnya selain membaca ayat kursi, kita juga bisa membaca ayat-ayat Al-Quran lainnya yang sesuai dengan konteks yang kita butuhkan. Untuk itu diperbolehkan membaca ayat-ayat lain, surat-surat pendek yang kita hafal. 7. Tidur dengan posisi menyamping ke kanan. Mengenai masalah posisi tidur yang tepat, Rasulullah menyampaikan dalam beberapa riwayat hadis berikut ini. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidur menyamping ke kanan juga dianalisa sebagai posisi tidur yang sehat. Menurut para pakar kesehatan, hal ini dikarenakan membantu proses detoks dan lancarnya pernafasan. 8. Meletakkan tangan kanan di pipi kanan. Riwayat ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk tidur berbaring ke kanan. Hadis serupa juga ditemukan dan isi riwayatnya adalah Rasulullah SAW apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. 9. Jangan tidur dengan posisi tengkurap. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Hadis riwayat Abu Dawud. Posisi tidur menurut Islam ternyata juga sangat penting untuk dilakukan. Mengenai masalah posisi tidur, Rasulullah juga melarang kita tidur dalam posisi tengkurap. Hal ini tentu jika dilakukan dari aspek biologis dan kesehatan sangat tidak sehat karena menghambat kerja jantung dan pernafasan. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis. 10. Tidur sesegera mungkin setelah Isya. Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disampaikan bahwa hendaknya kita tidur setelah melaksanakan sholat Isya. Walaupun sholat Isya memiliki waktu yang panjang, akan tetapi jika dilalaikan maka kita bisa saja meninggalkannya. Misal bangun terlalu siang akhirnya sampai terlupa untuk sholat Isya. Hal ini dikarenakan saat tidur kita tidak sadar dan sangat mudah untuk melalaikannya. Demikian video dari kita mengenai sunnah-sunnah Nabi sebelum melaksanakan tidur. Kita sebagai umatnya marilah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jika dirasa bermanfaat video kita dari ini, silakan untuk dibagikan kepada teman-teman, di like, komen, dan subscribe Forum Majelis Ilmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.